Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumina, NIM 220209 dari kelas RC2 Manajemen semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dengan judul Proteksi Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja. Proteksi sumber daya manusia merujuk pada sistem perlindungan yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan melalui berbagai bentuk kompensasi, baik langsung maupun tidak langsung, seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan dari proteksi sumber daya manusia meliputi memberikan rasa aman baik dari segi kesehatan maupun keselamatan fisik. Hal ini memungkinkan karyawan untuk beraktivitas dengan tenang dan fokus pada pekerjaan mereka. Meningkatkan kinerja karyawan. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, karyawan yang merasa aman cenderung lebih produktif dan berkontribusi positif terhadap perusahaan. Mematuhi peraturan perundang-undangan, karena proteksi sumber daya manusia juga merupakan kewajiban hukum bagi perusahaan, di mana pemerintah mengatur perlindungan terhadap pekerja melalui berbagai regulasi. Mengurangi resiko kecelakaan kerja, karena melalui program pelatihan dan penggunaan alat pelindung diri, perusahaan dapat meminimalkan risiko kecelakaan di tempat kerja. Kesejahteraan finansial. Proteksi sumber daya manusia seringkali mencakup jaminan sosial dan asuransi kesehatan, yang memberikan dukungan finansial kepada karyawan dan keluarganya jika terjadi masalah kesehatan atau kecelakaan. Pentingnya proteksi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sebagai langkah strategis untuk menjaga kesejahteraan dan efektivitas kerja para karyawan serta keberlangsungan organisasi itu sendiri. Proteksi sumber daya manusia mencakup berbagai kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diambil untuk melindungi hak-hak serta kesejahteraan individu dalam organisasi. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa proteksi sumber daya manusia itu sangat penting. Yang pertama, menjaga kesejahteraan karyawan. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Yang ketiga, mengurangi resiko ketidakharmonisan atau konflik. Yang keempat, mengoptimalkan pengembangan karir karyawan. Yang kelima, mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan citra organisasi. Manajemen risiko dalam proteksi sumber daya manusia adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, kinerja, dan keberlangsungan organisasi melalui pengelolaan karyawan. Resiko yang terkait dengan sumber daya manusia meliputi berbagai faktor, mulai dari masalah kesehatan dan keselamatan kerja, kepuasan dan retensi karyawan, hingga resiko hukum dan peraturan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Nah, selanjutnya ada beberapa konsep yang terkait dengan manajemen resiko dalam proteksi sumber daya manusia. Yang pertama ada identifikasi resiko sumber daya manusia. Proses pertama dalam manajemen risiko sumber daya manusia adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, penilaian dan analisis risiko. Setelah risiko sumber daya manusia diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kemungkinan terjadinya dan seberapa besar dampak dari risiko tersebut terhadap organisasi. Yang ketiga, pengelolaan dan mitigasi resiko sumber daya manusia. Setelah resiko diidentifikasi dan dievaluasi, tahap selanjutnya adalah mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola resiko tersebut. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Manajemen risiko sumber daya manusia adalah proses yang berkelanjutan yang memerlukan pemantauan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kebijakan dan langkah mitigasi yang telah diterapkan efektif. Dan yang kelima, transfer resiko. Salah satu strategi yang digunakan dalam manajemen resiko sumber daya manusia adalah mentransfer resiko kepada pihak ketiga, misalnya melalui asuransi tenaga kerja atau kontrak outsourcing untuk beberapa fungsi tertentu. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengalihkan sebagian resiko kepada pihak yang lebih memiliki keahlian dalam menangani resiko tersebut. Konsep proteksi sumber daya manusia mencakup 3 langkah utama.
yaitu pencegahan, pengendalian, dan pemulihan. Tujuan dari ketiga langkah ini adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan karyawan, serta untuk menjaga stabilitas dan produktivitas organisasi. Berikut ini penjelasan singkat tentang masing-masing langkah. Yang pertama ada pencegahan. Pencegahan adalah langkah pertama dalam proteksi sumber daya manusia yang bertujuan untuk menghindari terjadinya masalah atau resiko yang dapat mempengaruhi karyawan atau organisasi. Langkah pencegahan ini meliputi kesehatan kerja untuk mencegah kecelakaan atau cedera. Yang kedua, penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai dengan hukum untuk mencegah masalah hukum. Dan yang ketiga, pengembangan budaya kerja yang positif untuk mencegah konflik atau stres kerja. Yang kedua ada pengendalian. Pengendalian adalah langkah untuk mengelola dan mengurangi dampak dari resiko yang telah teridentifikasi. Dalam konteks sumber daya manusia, pengendalian mencakup yang pertama, penegakan kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan seperti aturan tentang jam kerja, cuti, dan hak karyawan. Yang kedua, pemantauan secara berkala terhadap kesehatan fisik dan mental karyawan serta kondisi kerja. Yang ketiga, menangani masalah yang muncul dengan cara yang tepat dan cepat untuk mencegah eskalasi masalah. Yang ketiga ada pemulihan. Pemulihan adalah langkah terakhir setelah resiko atau masalah terjadi. Nah, fokus pemulihan adalah untuk membantu karyawan dan organisasi kembali beroperasi dengan normal. Langkah-langkah pemulihan ini meliputi program dukungan bagi karyawan yang terdampak seperti konseling atau asuransi kesehatan. Selanjutnya, perbaikan sistem atau prosedur yang ada untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Yang terakhir, reintegrasi karyawan yang mungkin mengalami cedera atau masalah kesehatan untuk kembali bekerja dengan dukungan yang dibutuhkan. Pengembangan program proteksi sumber daya manusia bertujuan untuk menciptakan kebijakan dan prosedur yang dapat melindungi kesejahteraan, keselamatan, dan hak-hak karyawan di dalam organisasi. Program proteksi sumber daya manusia ini juga memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan berfungsi secara efisien untuk menjaga stabilitas operasional dan kesejahteraan karyawan. Berikut ini adalah langkah-langkah utama dalam pengembangan program proteksi sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Yang kedua, menyusun kebijakan proteksi sumber daya manusia. Yang ketiga, mengimplementasikan program proteksi sumber daya manusia. Dan yang keempat, evaluasi dan perbaikan. Implementasi program pengembangan sumber daya manusia dalam proteksi sumber daya manusia berfokus pada upaya untuk melindungi karyawan dari potensi bahaya fisik, psikologis, dan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk menyediakan alat pelindung diri, sarana proteksi kebakaran, serta fasilitas dan program lainnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Berikut adalah sedikit penjelasan tentang implementasi program pengembangan alat proteksi sumber daya manusia. Yang pertama, alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri adalah peralatan yang digunakan untuk melindungi karyawan dari potensi bahaya fisik di tempat kerja. Implementasi program ini mencakup penyediaan APD yang sesuai, pelatihan penggunaan APD, dan pemeliharaan dan penggantian APD. Yang kedua, sarana proteksi kebakaran. Sarana proteksi kebakaran adalah sistem dan peralatan yang dirancang untuk melindungi karyawan dari bahaya kebakaran di tempat kerja. Program ini mencakup penyediaan alat pemadam kebakaran atau APAR, rambu dan jalur evakuasi, serta pelatihan kebakaran. Yang ketiga, fasilitas kesehatan dan keamanan. Selain APD dan proteksi kebakaran, fasilitas kesehatan dan keamanan yang baik sangat penting dalam program proteksi sumber daya manusia. Hal ini mencakup klinik atau fasilitas kesehatan di tempat kerja, program kesehatan mental dan kesejahteraan, penyediaan fasilitas keselamatan. Dan yang keempat, pengawasan dan pemeliharaan program. Implementasi program proteksi sumber daya manusia memerlukan pengawasan berkelanjutan agar kebijakan dan prosedur yang diterapkan tetap efektif. Hal ini mencakup pemeriksaan rutin dan evaluasi program. Berikut ini contoh studi kasus proteksi sumber daya manusia di PT Freeport Indonesia. Dan ini adalah tindakan yang diambil oleh PT Freeport Indonesia setelah menghadapi masalah tersebut.
Dan ini adalah hasil dari tindakan yang diambil setelah menghadapi masalah tersebut. Jadi, kesimpulannya, proteksi sumber daya manusia sangat penting untuk menjaga kesejahteraan, keselamatan, dan hak-hak karyawan. Proteksi sumber daya manusia mencakup pencegahan, pengendalian, dan pemulihan risiko yang dapat mempengaruhi karyawan dan organisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mematuhi hukum, mengurangi kecelakaan, serta menjaga citra positif perusahaan. Contoh penerapan yang baik seperti di PT Freeport Indonesia menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang efektif dapat meningkatkan keselamatan, kesejahteraan, dan produktivitas karyawan.